Kang Deddy Mulyadi, belum dilantik nih, sudah menjadi buah bibir banyak orang. Bukan hanya di internal Jawa Barat, tetapi di luar Jawa Barat. Pemberitaan, media online, ataupun media-media mainstream, itu saya kira untuk level gubernur yang selalu disorot adalah gubernur Jawa Barat. Selalu membuat gebrakan sampai sekarang. Belum dilantik loh. Belum dilantik beliau. Tambang ilegal ditutup. Pagar laut yang kemudian di Bekasi itu disidak langsung. Di demo, didatangi si pendemonya, minta maaf. Lagian demo tambang ilegal supaya dibuka. Ini gimana nih? Kemarin yang viral, urusan siswa demo kepada guru-guru, didatangi, apa sih problemnya? Diselesaikan secara langsung oleh dirinya sendiri. Mau bagaimana tuh orang tidak jadi sorotan? Jadi sorotan. Khususnya buka-bukaan anggaran, transparansi anggaran Provinsi Jawa Barat. Disebarluaskan. Biar semua masyarakat Jawa Barat tahu khususnya. Dan Indonesia pada umumnya juga tahu. Kita ini Provinsi Jawa Barat punya anggaran gede banget. Puluhan triliun. 31 triliun, Pak. 31 triliun. 1 triliun itu kan 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Kalau 1 triliun itu 1 juta. Gelok. Pusing. 1 jutanya 1 juta kali. Itu 1 triliun, Pak. Kaya atau tidak? Kaya betul. Duit Raffi Ahmad konon yang katanya artis Sultan Andara ya. Duitnya 1 triliun doang. Pantesan banyak yang mau jadi pemimpin ini ya. Banyak yang mau jadi pemimpin. Mudah-mudahan para pemimpin kita amanah, mampu mempertanggungjawabkan jabatannya, ya, mengalokasikan dana yang dihasilkan dari masyarakat benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Ada banyak yang nakalnya pula, kita nggak bisa pungkiri itu. Nah, yang menjadi rame sekarang urusan Kang Deddy Mulyadi mencoret triliunan anggaran Pemprov Jabar, warisan Ridwan Kamil. Dicoret 4 triliun, Pak. 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar. 1 juta. Ini alasannya, coba kita baca beritanya nih. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi memangkas hampir seluruh anggaran Pemprov Jawa Barat. Dipangkas hampir seluruh anggaran Pemprov Jabar. Anggaran dalam APBD Pemprov Jabar yang dipotong merupakan anggaran yang dinilai tidak perlu dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pertanyaan kita, ini kan pandangan Kang Deddy. Anggaran itu kata Kang Deddy tidak perlu dan tidak manfaat bagi masyarakat. Kenapa bisa menggelontorkan anggaran yang tidak perlu untuk masyarakat sampai triliunan? Apa enggak traveling pikiran kita, imajinasi kita, sugesti kita? Ini kemarin-kemarin pemerintah provinsi khususnya bekerja untuk siapa? Di antaranya anggaran pengadaan pakaian dinas dan mobil baru untuk Gubernur Jabar. Ini ide yang sangat brilian, keputusan yang sangat wah bagi saya. Ya, menolak mobil dinas seharga miliaran tentunya. Yang biasanya setiap ganti kepemimpinan ganti mobil. Kang Deddy menolak itu, nggak mau. Biarkan mau apa anggaran untuk beli mobilnya dipakai untuk perbaikan jalan aja. Dipakai untuk membangun rumah miskin aja. Apa tidak keren ini orang? Selain itu, dirinya juga mencoret anggaran perjalanan dinas mulai dari Biro Umum Pemprov Jabar hingga Gubernur Jabar. Jadi bukan hanya orang lain yang dipangkas perjalanan dinasnya, tetapi anggaran Gubernur Jabar pun. Jadi beliau sebagai pemimpin mesti memberi contoh. Jadi bukan hanya memotong anggaran-anggaran orang lain, anggaran dirinya sendiri juga dipotong. Itu keren tuh.
Jadi dakwah itu bukan hanya bil lisan tetapi juga bil hal. Memberikan contoh langsung. Ini kan keren. Maka bila ada orang lain, bawahan-bawahannya, biro-bironya yang menolak atau yang tidak sepakat terhadap keputusan beliau, kacida we. Makanya kan di beberapa kesempatan, tahu gak ente? Ini teh bukan duit kita. Jangan berat hati, jangan kecil hati. Ini anggaran diperuntukkan bagi jalan misal sekian persen. Anggaran ininya dipotong. Jangan apa namanya? Jangan berat. Itu anggaran dari rakyat untuk rakyat tentunya. Hal yang vital yang dibutuhkan oleh masyarakat itu jalan, itu sekolah, itu rumah sakit. Begitu, Pak. Maka itu dulu harus menjadi prioritasnya. Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu memangkas seluruh perjalanan dinas luar negeri. Sedangkan perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga sebesar 50%. Keputusan Kang Dedi mencoret sejumlah anggaran warisan Gubernur Jawa Barat terdahulu Ridwan Kamil bukan tanpa alasan. Dirinya menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar. Pertemuan itu terekam kamera dan diunggah lewat akun Instagram Kang Deddy Mulyadi. Dalam video yang diunggahnya, Kang Deddy terlihat mengumpulkan sejumlah pejabat Pemprov di sebuah ruangan. Di hadapan mereka, dirinya menjelaskan alasan mengapa dirinya memangkas lebih dari 4 triliun anggaran Pemprov Jabar. 4 triliun, berarti 4 juta-juta. Jangan-jangan ada masyarakat Jawa Barat yang bahkan tidak pernah memegang uang 1 juta pun. Atau bahkan tidak pernah memegang duit 100.000 mungkin masih ada. 500.000 mungkin masih ada. Ini duit Pemprov itu 31 triliun. 1 triliunnya berapa? 1 juta-juta atau 1.000 miliar. Ya lo. Duit itu angka doang ya. Dari dulu APBD provinsi ini memiliki kecukupan. Nah kemudian kalau aspek transparansi yang hari ini saya sampaikan, kan saya mempertahankan apa yang diraih oleh Pemprov, ungkap Kang Deddy. Kan Pemprov Jabar itu adalah provinsi dengan akuntabilitas kinerja birokrasinya terbaik di Indonesia. Artinya Bapak Ibu ini sudah bekerja dengan baik, transparansi gitu loh. Bebernya. Nah hari ini sebenarnya saya meneruskan transparansi itu. Nah transparansi itu kayak gini loh. Katanya birokrasi di Jawa Barat itu terbaik. Transparansi. Setransparan-transparannya orang. Tidak seblak-belakan Deddy Mulyadi. Dikasih contoh nih transparan itu seperti ini. Dibuka semuanya. Ini Pemprov punya duit berapa sih? Kan belum. Kita tidak tahu loh. Kita tidak tahu. Alokasinya buat apa aja sih? Ini ormas-ormas dapat berapa aja sih? Ini lembaga-lembaga, yayasan-yayasan dapat berapa sih? Kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, akhirnya ada kecurigaan. Setelah kita ketahui sekarang, ternyata kecurigaan itu terjawab. Dan ke depan-kedepannya saya yakin masyarakat Jawa Barat khususnya tidak akan ada lagi kecurigaan. Karena sudah tahu, oh anggarannya buat ini wajar habis. Oh anggarannya buat ini wajar beak. Oh anggarannya buat ini wajar. Manfaat bagi kita, manfaat bagi masyarakat. Kan ke depan-kedepannya bisa seperti itu. Akan seperti itu. Karena tahu apa yang dilakukan. Larinya duit ini kemana dan lain sebagainya. Sebelum-sebelumnya tahu nggak? Nggak tahu kita Pak. Cukup kata Kang Deddy itu duit Pemprov itu untuk mensejahterakan, membuat jalan mulus, membuat sekolah-sekolah yang layak, rumah sakit yang kemudian layak. Itu cukup uang Pemprov itu. Kenapa sekarang ada masih jalan yang bolong, ada masih jalan yang rusak? Berarti prioritas anggarannya bukan ke sana. Berarti prioritas anggarannya dulu bukan
kepada kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat. Makanya penting kita banding-bandingkan, itu penting sebagai masyarakat. Kenapa? Ya, kita menginginkan pemimpin ini lebih baik dengan sebelum-sebelumnya. Dan sudah kelihatan sekarang tuh. Itulah cukup ya. Lanjutlah saya halaman lagi karena beritanya cukup panjang ini. Transparansi yang dilakukan Pemprov Jabar sebelumnya diakui sangat baik. Akan tetapi dirinya menegaskan kepada seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk tidak lagi bekerja demi mendapatkan piagam. Dirinya meminta para birokrat untuk bekerja dengan sepenuh hati. Sehingga pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, saya ingin mempertahankan aspek transparansi itu. Tetapi Bapak Ibu semua nggak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam. Nggak usah, jelas Kang Deddy. Dulu itu Ciamis sering mendapatkan, bahkan mungkin sampai kini, mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang layak anak. Tetapi di depan gedung bupati, di tengah-tengah pusat kota, masih ada anak kecil yang ngamen minta-minta. Di mana letak pertanggungjawaban piagam itu sebagai kabupaten layak anak? Kau membiarkan di depan gedung bupati itu, tempat ngantor bupati, di depannya, persis di depannya, masih ada anak-anak yang minta-minta. Tidak diperhatikan secara pendidikannya. Kan itu. Jadi piagam penghargaan itu seremonial. Ya, Kang Deddy. Jadi bagi saya, piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak di Ciamis dulu sampai sekarang mungkin itu mesti ditimbang ulang. Masa kabupaten yang layak anak seperti itu membiarkan pemerintahnya ada anak yang lalu lalang, luntang lantung, minta-minta dan lain sebagainya. Di pusat kota lagi. Itu. Jadi bukan layak anak kalau seperti itu. Ini itu. Sampai ada teman-teman mahasiswa itu yang membuat gerakan membuka sekolah alternatif di alun-alun, di pusat kota, di depan gedung pemerintahan. Sekolah alternatif. Kenapa? Karena anak-anak di sana banyak yang gak sekolah, yang minta-minta itu. Dibuat oleh mahasiswa sekolah alternatif. Padahal mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang layak anak. Faktanya pemerintah mengabaikan anak-anaknya tidak sekolah. Makanya benar ya kata Kang Deddy, nggak usah prospeknya, tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Yang penting kerja-kerja kita benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena banyak yang ini sebagai fakta itu. Wis lah ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.